Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi kerja ya Pak? Iya nih, sedang babat nih. Sedang babat. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Pak Warsianto. Nah, ini dengan Bapak Warsianto, petani yang berada di Kampung Pangrumasan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak, kalau saya bertanya boleh tidak? Oh boleh. Boleh. Ini kan saya kalau mendengar informasi ya selalu dari atas ya. Dari atas. Jadi dari pejabat, dari berita ya. Kemudian ya istilahnya dari medsos ya Pak. Nah sekarang kalau memang menurut rakyat seperti Bapak ya, maaf saya bukan merendahkan ya, Bapak termasuknya kalau kelihatan di video ini Bapak rakyat kecil biasa ya. Iya, memang betul. Iya, maaf ini jangan tersinggung Bapak ya gitu, karena memang pekerjaannya seperti ini ya gitu. Tapi ini alhamdulillah orangnya fair teman-teman. Nah, menurut Bapak siapa tuh? Pak Warsianto. Pak Warsianto Iya. ya, menyimak keadaan negeri kita Indonesia di zaman sekarang ini, utamanya sekarang menginjak tahun 2022. Kemarin kan para peramal-peramal tahun 2021 itu banyak sekali musibah Pak ya. Nah ternyata benar karena ucapan adalah doa ya. Nah sekarang gimana di tahun 2022 ini bagaimana negeri kita ke depannya gimana Pak, utamanya di tahun ini ke depan? Ya terima kasih saudara siapa nih? Ya saya Abu Jamjam. Abu Jamjam. Ya dari jejak leluhur Pak. Jejak leluhur. Sebelumnya kita mau bicara, kita menyampaikan salam dulu ya. Boleh. Salam yang pertama, merdeka. Merdeka ya. Itu karena apa? Karena kita harus merdeka gitu. Yang kedua, kita juga mengucapkan salam gitu bagi orang Islam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah selanjutnya kita juga punya salam nih, salam anyar nih, salam saya Ya. yaitu salam tunggal napas waras. Salam tunggal napas Waras. Oh iya. Itu salam dari saya pribadi. Boleh. Sekarang kalau kita bicara tentang kenegaraan, terutama Indonesia, itu kalau untuk tahun-tahun yang akan datang, itu kalau kita mengatakan deh sampai tahun 30 aja deh. Gitu. Sampai tahun 30 ya? Sampai tahun 30. Ini kalau sekarang ini tahun 2002 sampai tahun 2005 itu negara akan mengalami defisit ya. Negara akan mengalami defisit. Bapak keluaran sekolah apa Pak? Tahu defisit segala macam Pak? Kalau saya SD pun nggak tamat. Saya juga yang nanya nggak ngerti Pak defisit itu. Enggak, defisit itu berarti nanti harga-harga akan melambung tinggi gitu. Karena untuk pembelanjaan negara itu kurang lah istilahnya itu. Tetapi itu Indonesia akan keluar dari itu. Gitu. Akan keluar dari itu gitu. Akan keluar daripada krisis ekonomi yang dikatakan negara itu defisit ya. Gitu. Itu sampai tahun 25. Nah nanti tahun 30 gitu ya. Tahun 30 Indonesia tuh sudah sedang menapak, dalam arti menapak itu akan menuju kepada negara Indonesia yang adil dan makmur dan akan menjadi mercusuar dunia. Iya. Dalam arti tahun 30 itu nanti di situ akan mulai negara-negara itu akan bergantung kepada Indonesia. Oh gitu ya Pak. Itu mulai bergantung gitu, akan bergantung pada Indonesia terutama tentang rempah-rempah. Ya. Nah rempah-rempah itu di seluruh dunia itu yang paling banyak itu adalah Indonesia. Indonesia ya. Iya, gitu.
Nah sekarang kenapa Indonesia akan menjadi barometer dunia? Itu karena Indonesia itu satu-satunya negara yang merdeka dengan undang-undangnya. Oh gitu. Sebab apa? Pancasila itu akan menjadi barometer dunia. Entah itu spiritual, entah itu material. Ya, Maka Indonesia nanti akan memimpin kedua-duanya itu, yaitu spiritual dan material. Kaya akan kekayaan dan kaya akan ketuhanan. Ketuhanan. Gitu. Maka dari itu, menurut saya nih orang yang bodoh nih ya, gitu, yang suka ke sawah ini, gitu ya. Yeah. Gitu. Kalau untuk keamanan, saya kira stabil. Gitu. Sudah tidak ada lagi istilahnya riak-riak yang bergelombang-gelombang yang besar itu tidak ada. Gitu. Cuman yang paling saya risaukan gitu, Yeah. terutama ya tentang defisit tadi. Gitu. Tetapi menurut keyakinan saya, defisit Indonesia itu akan berjalan walaupun tertatih-tatih tapi mampu gitu. Nah nanti tergantung tinggal tahun 2024. 2024. Berarti 2024 itu Pak masa pergantian presiden ya. Nah itu kalau nanti pergantian ini, tapi saya yakin bahwa menurut saya pergantian Pak Jokowi nanti gitu ya Akan lebih baik ya. enggak. Jadi istilahnya ya akan melanjutkan lah istilahnya itu. Ya. Akan melanjutkan Estafet. program Estafet daripada program daripada Jokowi. Jokowi. Gitu. Tapi yang saya harapkan Pak Warsyanto ya, karena menurut berita ya gitu di masyarakat sekarang ini kan Indonesia itu dikuasai oleh luar negeri ya. Di waktu-waktu sekarang ini. Jadi banyak sekali harta-harta negara kita yang justru tidak dimiliki oleh rakyat ya. Dan saya selain dari jejak leluhur juga saya vlog perkampungan di Tadabur Alam TV. Saya sering sekali jalan-jalan ke masyarakat ya. Indonesia negara yang sangat kaya raya, tetapi ternyata banyak orang yang masih kekurangan Pak. Masih banyak yang miskin. Jadi yang saya harapkan bukan hanya kaya negaranya saja, tapi rakyatnya pun harus kaya. Nah itulah program presiden ke depan yang saya harapkan Pak. Ya bisa nggak ya? Betul. Itu nanti akan menuju ke sana ya. Ya. Akan menuju ke sana. Jangan khawatir kalau istilahnya contoh lah ya umpamanya gitu ya, Anda mengatakan bahwa Cina akan berkuasa di Indonesia, betul gitu ya, Ya. betul. Cuman bukan Cinanya gitu ya, tapi ekonomi gitu ya. Ekonomi itu dikuasai oleh Cina. Nah, Tetapi jangan khawatir karena leluhur kita gitu ya, leluhur kita istilahnya yang terkenal itu Jayabaya gitu ya, mengatakan gitu ya, mengatakan dalam ramalannya itu wong Jawa tinggal saparo, Cina padha lunga, londo tinggal sejodo, agama bali marang agamane dhewe-dhewe. Artinya apa? Artinya sekarang sudah terbukti Belanda tinggal satu jodoh, dalam arti hanya duta besar. tuh. Gitu. Nah, terus yang kedua, nanti Jawa tinggal separuh. Nah, itu nanti itu akan ada kristalisasi atau kata orang Sunda tuh ayak-ayakan beas, nu badak moncor, nu litik nyangsang. Jadi nanti orang-orang yang korupsi atau orang-orang yang nakal gitu ya, jiwa penjajah itu nanti akan habis. Akan dikikis habis. Maka tinggal separuh. Wong Jawa itu tinggal separuh. Nah, nanti kalau itu sudah berhasil, kita lihat, kita sedang ke arah sana. Nanti Cina Podolungo artinya apa? Cina Podolungo artinya itu bukan Cinanya, bukan orangnya, tetapi kekuasaannya, yaitu ekonominya. Sekarang Indonesia memang betul dikuasai oleh Cina tentang ekonominya. Cina bisa beli tanah di sini, tapi nanti pemerintah yang akan datang, yang arti untuk mengisi makna daripada Jangka Jayabaya, Cina Podolungo, nanti perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu akan dibeli oleh negara Indonesia. Amin. Contoh yang sekarang ini, contoh yang sekarang, Freeport, ya sekarang sudah menjadi milik pemerintah 51% sahamnya itu. Nah itu contoh yang sudah inilah. Nah sekarang tinggal yang kedua yaitu Cina Podolungo. Nah yang paling saya miris itu nanti agama Bali marang Abodil. Artinya apa? Bukan agama Islam kembali ke negara Islam, bukan itu. Tetapi orang Islam itu harus benar-benar gitu meneladani teladan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, kejujurannya, kesolehannya, dan kepercayaannya. Al-Amin istilahnya yang dinamakan dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu ar-rahmatan lil alamin gitu. Nah nanti Islam yang radikal itu akan dikikis habis
Itu artinya paradigma Islam yang sifatnya benalu. Arti benalu gitu ya istilahnya yen imah dina jero imah. Nah, itu nanti akan dikisah bis gitu. Jadi kembali akan ke rahmatan lil alamin. Nah, itu. Maka agama bali marang kemerdekaan seorang agama itu mengurus tentang keimanan. Ya. Itu tentang kasih sayang, tentang keimanan, tentang ibadah. Betul. Ya. Termasuk kesejahteraan semuanya ya. Nah, nanti kalau masalah sejahtera rakyat itu jangan khawatir. Itu kalau tidak salah menurut keyakinan saya itu tahun 30 ya, tahun 30 ke sana nanti masyarakat akan lebih akan merasakan kesejahteraan, akan merasakan kenikmatan lah, katakan kenikmatan gitu. Ya, alhamdulillah terima kasih Bapak ya. Jadi telah memberikan informasinya. Kalau boleh saya tanya, ini sedikit ya, sedikit. Jadi prediksi Bapak di tahun 2024 nanti kan ada pergantian presiden ya. Iya. Kira-kira wataknya atau orangnya seperti apa yang akan jadi presiden? Ya, kalau saya sih ini keyakinan saya aja ya, bukan ya keyakinan ya saya berdoa lah ya. Gitu, berdoa, saya, bukan ramalan tapi bukan berdoa ramalan, ya. tapi saya berdoa gitu, ya sesuai dengan apa yang saya yakini. Karena Noto Nagoro ya, Noto Nagoro. Sekarang no sudah, sudah. Sekarang no. Jokowi itu masih no tinggal go-nya. Nah kalau go, ya maaf nih, kalau go nanti muncul, itu kan goro-goro. Ya. Nah, goro-goro artinya apa? Gitu. Artinya yang tidak disangka-sangka. Gitu. Jadi goro-goro itu bukan musibah ya Pak? Bukan musibah, itu bukan musibah, tidak disangka-sangka. Contoh lah, ini kalau benar ya nih, kalau benar nih, saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga yang namanya depannya G itu akan menjadi pengganti Jokowi. Contohnya Gibran, contohnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah kalau itu dipasangkan antara istilah anak muda dengan orang tua, katakanlah itu Ganjar itu udah tua istilahnya, itu katakanlah itu sangat serasi sekali gitu. Luar biasa. Itu hanya keinginan saya, dan saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga G itu turun. Ya. Sebab kalau G-nya belum turun, itu untuk mencapai masyarakat adil makmur itu sangat sulit. Ya. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi ya di sesi pertemuan kali ini ya. Tapi maaf ya, ini terik mentari ya, karena memang sudah terbiasa Pak Warsianto itu ya. Jadi dengan kesederhanaan seperti ini bisa menjawab semuanya ya. Alhamdulillah, yang jelas teman-teman sekalian, itu alhamdulillah ya. Berdasarkan ramalan ya dari Mas Yanto, mudah-mudahan dari tahun 2022 ke depan Indonesia semakin makmur, Indonesia semakin subur, dan musibah-musibah atau terjadi kecelakaan yang berada di negara kita semakin berkurang ya. Mudah-mudahan. Pesan terakhir buat para pemirsa bagaimana Pak? Pesan terakhir kepada semua. Tapi maaf, bukan pesan terakhir dalam umur Bapak ya. Ini pesan terakhir ini kan banyak yang salah paham ya. Jadi pesan terakhir di sesi pertemuan sekarang ini bagaimana? Ya, pesan terakhir saya banyak pesan pada seluruh manusia itu. Cobalah menengok ke dalam. Atur napas. Itu. Tanyalah Tuhan kamu yang ada di dalam diri kamu. Itu aja pesan saya. Nanti akan ada jawaban. Dan janganlah tergiur oleh janji-janji manis, dan janganlah cepat percaya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya. Cuma segitu saja. Saya akhiri dengan salam merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berbincang dengan Pak Warsianto, dan pesan terakhir di sesi ini beliau mengatakan istilahnya salam tunggal napas, dalam arti napasnya semuanya dipakai untuk berzikir kepada Allah ya Mas ya. Ya betul. Ya gitu. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.